Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rasjid, enggan mempersoalkan hengkangnya dua pemuda dari TPN ke Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Menurut Arsyad, hal tersebut hendaknya dipahami sebagai bagian dari demokrasi. Ia menambahkan, setiap orang berhak menentukan pilihan dalam berkelompok. Oleh karenanya, ia akan menghormati keputusan yang keduanya ambil. Saat ini, ia mengatakan yang terpenting adalah fokus mensosialisasikan program dan gagasan Ganjar Mahfud ke masyarakat. Apalagi waktu pencoblosan kian dekat. Sebelumnya diberitakan, dua pemuda yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD kini berubah haluan mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kedua tokoh pemuda dari TPN Ganjar Mahfud itu adalah Jeko CH Odang dan Luhut Parligoman Siahan. Sebelum bergabung ke TKN Prabowo Gibran, Jeko merupakan wakil direktur representatif di TPN Ganjar Mahfud. Sementara Luhut adalah juru kampanye nasional atau Jurkamnas TPN Ganjar Mahfud. Ia sebelumnya menjabat sebagai ketua KPU Tanjung Balai sebelum memutuskan hengkang mendukung Ganjar pada pertengahan tahun lalu. Kepindahan kedua tokoh muda itu disambut baik oleh Komandan TKN Fanta Arif Rosyid dan Wakil Komandan TKN Fanta Jerry Sambuaga. Jeko mengaku kepindahannya ke TKN Prabowo Gibran dilakukan secara sukarela. Beberapa alasan diantaranya, Jeko memutuskan pindah ke TKN setelah melihat visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran serta komitmen para pendukungnya terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, ia memandang program-program yang ada di TKN Prabowo Gibran sangat kreatif dan tidak saling menghujat satu sama lain. Sementara itu, Luhut Parligoman Siahan menceritakan awalnya ia memilih masuk ke TPN Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD karena ajakan seniornya. Namun pada perjalanannya setelah melakukan riset terhadap paslon Capres dan Cawapres lain, Luhut justru tertarik dengan komitmen Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dalam hal kepemudaan. Singkat saja, kenapa saya berada di sini? Syukur alhamdulillah saya sudah disadarkan Pak Wamen, disadarkan komandan. Kenapa lu di sana katanya? Memang sebelumnya saya ada komunikasi sama Pak Wamen. Komunikasi, saya cerita terkait dengan latar belakang saya. Sebelumnya saya di KPU, ketua KPU di Tanjung Balai Sumatera Utara. Kemudian saya mundur mendukung Ganjar karena pada waktu itu ada senior yang ngajak memaparkan program-program Ganjar dan lain sebagainya. Nah, pada perjalanannya setelah mundur saya dipercaya menjadi ketua relawan. Setelah jadi ketua relawan saya diangkat menjadi Jurkamnas. Nanti bisa dicek di Google, itu banyak berita-berita terkait saya. Bahkan banyak juga kritik-kritik saya sebelumnya kepada pasangan Prabowo Gibran. Tetapi tersadarkan bukan karena melihat wah ini dibujuk oleh komandan, enggak. Saya riset melihat ternyata di antara calon-calon yang ada itu yang jelas komitmennya terhadap pemuda adalah pasangan Prabowo Gibran.
pertanyaan, cek aja IG Komandan Pangta Prabowo Gibran, bandingkan dengan IG komandan sebelah. Mana yang banyak kegiatannya? Mana yang punya komitmen terhadap pemuda? Cek, bisa dipegang HP-nya satu-satu. Coba cek. Hari ini yang paling banyak kegiatannya dan yang paling concern dan yang paling terpercaya komitmennya adalah Komandan Pangta dan Wakil Komandan Pangta. Apalagi buktinya di kegiatan tim muda Prabowo Gibran ada lagi bagiannya klaster-klasternya. Kalau di tim sebelah tidak ada, bisa dicek. Dan visi misi terkait dengan pemuda yang paling jelas itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Bisa dicek masing-masing visi misi calon itu, yang paling utama dan yang paling khusus itu untuk pemberdayaan pemuda ada pada pasangan Prabowo Gibran. Setelah saya membandingkan, melakukan riset, ternyata pasangan ini yang betul-betul merepresentasikan pemuda. Bukan hanya di visi misi, ternyata semangat Pak Wamen dan komandan ini sangat jelas. Tadi sebelum saya datang ke sini, beliau sudah ingatkan, kami terbuka lebar Hud. Jangan sampai kau nanti gabung di sini tidak bisa melakukan apa-apapun, tidak hanya berdiam diri saja seperti di kubu sebelah.